Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita yang masih membahas tentang Pancasila. Yang pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi dan karakteristik filsafat. Yang kedua, pengertian filsafat Pancasila. Yang ketiga, tingkat-tingkat pengetahuan Pancasila. Yang keempat, beberapa pandangan tokoh tentang Pancasila. Dan yang kelima, Pancasila sebagai filsafat dan pandangan dunia. Baik, kita ke topik yang pertama, yaitu definisi dan karakteristik filsafat. Filsafat itu artinya apa ya? Jadi filsafat itu secara etimologi, secara asal kata, itu berasal dari bahasa Yunani. Terdiri dari 2 kata, yaitu philos dan sophos, atau philen dan sophia. Philos atau philen itu artinya cinta atau teman. Sedangkan sophos atau sophia itu artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat bisa kita artikan cinta kepada kebijaksanaan atau teman kebijaksanaan atau ajaran-ajaran kebijaksanaan. Secara garis besar, filsafat itu sesungguhnya adalah kerangka berpikir yang mendalam mengenai segala hal yang ada. Bisa saja tentang Tuhan, bisa tentang alam raya, tentang manusia. Dan apa saja yang ada, itu dibahas, didalami oleh filsafat. Untuk mencari hakikatnya itu apa. Hakikat Tuhan itu apa, hakikat kehidupan ini apa, hakikat manusia ini apa, atau dalam Pancasila ini hakikat Pancasila itu apa saja. Bicarakan dalam filsafat untuk mencari hakikat. Itulah pengertian filsafat dan garis besarnya filsafat. Kemudian sekarang karakteristik filsafat. Jadi ada paling tidak 4 lah karakter pemikiran filsafat. Jadi karakter filsafat yang pertama itu adalah rasional. Ini adalah karakter utama dalam berfilsafat. Kita tahu bahwa rasio itu adalah panglima dalam berfilsafat. Nah, perenungan filsafat itu memang harus rasional. Rasional yang dimaksud di sini ya harus bersifat objektif. Apa itu rasional bersifat objektif? Itu rasio yang setiap orang pasti memilikinya. Nah, rasio objektif itu mengedepankan imajinatif, berpikir imajinatif,
berpikir bebas, tanpa batas, ya pokoknya mengagungkan berpikir bebas. Itu rasional objektif. Beda dengan rasional subjektif. Kalau rasional subjektif itu ada batasan-batasannya, ada patokan-patokannya. Jadi agak terbatas dia. Sedangkan filsafat secara umum ini itu berpikirnya objektif, berpikir bebas, tanpa batas. Nah, itulah karakter yang pertama, yaitu rasional. Kemudian karakter yang kedua itu adalah kritis. Nah, apakah kritis itu? Nah, kita manusia ini pada dasarnya mempunyai pengetahuan, mempunyai informasi, mempunyai konsep, meskipun sederhana. Nah, setiap informasi, setiap ilmu pengetahuan, konsep-konsep yang masuk ke dalam diri kita ini, mestinya kita saring, mestinya kita pertanyakan, mestinya kita kritisi. Kalau kita tidak mengkritisi, ya kita terima begitu saja. Kita terima apa adanya, semua yang masuk kita terima. Nah, sedangkan filsafat ini bersifat kritis tidak seperti itu. Dia mempertanyakan setiap informasi, setiap konsep, setiap pengetahuan yang masuk ke dalam dirinya. Dia mempertanyakan, dia mengkritisi. Tidak menerima begitu saja. Dia menerima informasi tentang Tuhan. Dia mempertanyakan Tuhan itu apa? Tuhan itu bagaimana? Hakikat Tuhan itu seperti apa? Dia menerima informasi tentang Pancasila. Dia mempertanyakan Pancasila itu apa? Pancasila itu bagaimana? Pancasila itu mau kemana? Hakikatnya bagaimana? Dan seterusnya. Nah, itulah filsafat. Jadi karakternya dia kritis. Tidak menerima begitu saja setiap informasi yang masuk ke dalam dirinya, tetapi dia mempertanyakan. Kemudian karakter filsafat yang ketiga itu adalah radikal. Jadi seringkali orang hanya melihat kenyataan yang ada, dia lihat yang nampak, depan matanya. Jadi dia hanya melihat sisi luarnya. Padahal kenyataan itu tidak hanya yang nampak dalam mata, di depan mata, tetapi di belakangnya itu apa? Di belakang layarnya itu apa? Nah, orang filsafat itu yang mempertanyakan secara mendalam. Tidak hanya yang nampak-nampak saja, tetapi di baliknya nampak itu apa? Ada apa? Dia gali terus sedalam-dalamnya. Itulah sifat yang ketiga atau karakter yang ketiga itu radikal, ya tidak hanya menerima, mempercayai begitu saja yang nampak oleh mata, yang nampak di luaran, tetapi di dalamnya juga dia mau gali, dia mau kritisi, dia mau temukan hakikatnya. Jadi dia berpikir radikal, gali sampai ke dalamnya, tidak hanya yang nampak di luarnya saja, tidak hanya yang di permukaan saja, tapi sampai ke dalamnya. Kemudian yang keempat itu komprehensif. Jadi ketika kita berpikir tentang sesuatu itu harus memikirkan secara menyeluruh, tidak boleh hanya parsial-parsial. Tidak boleh kita hanya memikirkan sepotong-sepotong. Jadi kalau misalnya kita memikirkan tentang Pancasila misalnya, tidak boleh hanya separuh-separuh aja, tapi harus memahami Pancasila itu secara menyeluruh, secara komprehensif.
Kalau mau membicarakan misalnya silanya, tidak hanya cukup sila satu, tapi semua sila-silanya dipahami, dipertanyakan, didalami, dipelajari, diamalkan. Nah, itulah. Nah, inilah karakter filsafat. Paling tidak ada 4 ya. Bersifat berpikir rasional, kritis, radikal, dan komprehensif. Baiklah, itu topik atau poin yang pertama, pengertian dan karakteristik filsafat. Sekarang kita ke poin yang kedua, yakni pengertian filsafat Pancasila. Jadi filsafat Pancasila secara umum itu adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia. Ya, mana pemikiran itu, hasil pemikiran itu sudah dianggap, sudah diyakini, sudah dipercaya sebagai kenyataan, sebagai norma-norma, sebagai nilai-nilai yang benar. Yang mana nilai-nilai itu paling sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, filsafat Pancasila juga itu bisa diartikan sebagai Pancasila secara filsafati. Nah, ini pembahasan Pancasila secara filsafati. Apa itu? Yakni pembahasan Pancasila sampai pada hakikat yang terdalam. Jadi pembahasan Pancasila itu model pembahasan Pancasila model itu merupakan hakikat Pancasila yang bersifat esensi. Jadi filsafat Pancasila juga itu dapat diartikan sebagai pembahasan Pancasila secara filsafati. Apa itu? Yakni pembahasan Pancasila sampai pada hakikat terdalamnya. Jadi membahas Pancasila tidak hanya permukaan-permukaannya, tapi sampai ke dalam-dalamnya. Itulah filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila juga itu digolongkan sebagai filsafat praktis. Artinya bahwa filsafat Pancasila itu tidak hanya sekedar konsep, tidak hanya sekedar pemikiran, tidak hanya sekedar pemikiran yang mendalam, tetapi dia juga bisa dipraktekkan, diaplikasikan, dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni bangsa Indonesia. Hanya Pancasila itu disebut sebagai pedoman hidup sehari-hari, way of life atau worldview. Ya. Jadi Pancasila tidak hanya sekedar konsep, tidak hanya sekedar pemikiran, tapi ia juga dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam bangsa atau NKRI. Itulah filsafat Pancasila. Baiklah, kita ke poin yang ketiga, yakni tingkat-tingkat pengetahuan Pancasila. Jadi dalam mempelajari Pancasila ini kita bisa memperoleh pengetahuan ilmiah tentang tingkat-tingkat pengetahuan Pancasila ini dengan menggunakan 4 kata pertanyaan. Misalnya bagaimana, mengapa, kemana, dan apa. Pertama, bagaimana. Jadi bagaimana itu adalah pertanyaan yang nantinya menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat deskriptif.
yang bersifat penjelasan. Jadi dengan pertanyaan bagaimana itu diharapkan akan mendapatkan penjelasan atau keterangan apa yang dipertanyakan. Misalnya bagaimana Pancasila itu, bagaimana rumusan Pancasila itu, bagaimana pembentukan Pancasila itu secara historisnya, bagaimana susunan Pancasila itu, bagaimana bentuk Pancasila itu, isinya, rumusannya, dan seterusnya. Itulah bagaimana. Dengan pertanyaan bagaimana ini akan mendapatkan pertanyaan atau penjelasan yang bersifat deskriptif, keterangan yang bersifat deskriptif. Kemudian pertanyaan mengapa. Jadi mengapa ini itu ada pertanyaan yang bersifat kausalitas. Jadi nantinya dengan pertanyaan ini akan mendapatkan penjelasan, akan mendapatkan pengetahuan tentang sebab akibat, tentang sebab muasalnya, asal muasalnya, tentang Pancasila itu. Jadi kita akan menggali Pancasila itu genealogi Pancasila. Artinya silsilah Pancasila, asal usul Pancasila, asal muasal Pancasila. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu adalah kemana. Nah, pertanyaan kemana itu pengetahuan yang didapatkan dengan pertanyaan ini adalah penjelasan yang bersifat normatif. Apa itu normatif? Jadi pengetahuan normatif itu adalah pengetahuan yang memberikan petunjuk, yang memberikan norma-norma. Ya, norma itu adalah suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan, sehingga menjadi satu norma. Yang mana di dalam Pancasila itu sendiri kita akan mendapatkan norma-norma. Ada norma agama, norma etika, norma hukum, norma moral. Nah ini dengan pertanyaan yang ketiga, kemana? Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu apa? Jadi apa itu mempertanyakan sebenarnya hakikat sesuatu. Dengan apa itu kita ingin menggali hakikat sesuatu itu apa. Misalnya hakikat Pancasila itu sendiri apa, hakikat sila-sila Pancasila itu apa hakikat sila 1, apa hubungan sila 1 dan sila 2, apa hubungan sila 1 sampai 5 dan seterusnya. Nah inilah dengan mendalami 4 pertanyaan ini kita akan mendapatkan informasi-informasi mendalam tentang Pancasila. Inilah tingkatan-tingkatan pengetahuan tentang Pancasila. Kemudian kita ke poin yang keempat, yakni pandangan beberapa tokoh tentang Pancasila. Kita ambil 3 tokoh ya, yang ditulis oleh Slamet Sutrisno. Di dalam bukunya Slamet Sutrisno itu beliau mengungkapkan pandangan 3 tokoh. Yang pertama itu Karto Hadiprodjo. Jadi Karto Hadiprodjo itu dalam bukunya Slamet Sutrisno itu mengatakan bahwa Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia dalam arti pandangan dunia. Nah, filsafat Pancasila itu bersistem dan sila-sila Pancasila itu saling berkaitan secara bulat dan utuh. Jadi sila-sila Pancasila itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena merupakan satu kesatuan, saling berkaitan, tidak bisa
beraikan, tidak bisa satu dibuang, tidak dipakai, semuanya harus ada suatu kesatuan, saling berkaitan. Nah, mereka bulat, ya, sila-sila Pancasila itu bulat utuh. Kebulatan itu menunjukkan hakikat maknanya, sehingga bangunan filsafat Pancasila itu substansinya mengenai substansinya itu memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Jadi isi sila-sila Pancasila itu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang turun-temurun. Ini pandangan tokoh yang pertama, Kartohardi Projo. Kemudian pandangan tokoh yang kedua yaitu Noto Nagoro. Jadi Noto Nagoro itu mengatakan bahwa asal mula materi Pancasila itu adalah adat, tradisi, dan kebudayaan Indonesia. Nah, jadi 5 unsur yang tercantum di dalam Pancasila itu bukan hal yang baru. Meskipun pembentukan Indonesia itu atau kemerdekaan Indonesia itu tahun 1945 dan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara itu tahun 1945. Tapi asal mula materi Pancasila itu ya dari adat tradisi kebudayaan Indonesia. Jadi bukan sesuatu yang baru ya. Itu sudah lama mengendap, sudah lama dimiliki oleh rakyat, oleh bangsa Indonesia yang nyata ada dalam hidup dalam jiwa masyarakat. Kemudian sila-sila Pancasila itu sama dengan tokoh yang pertama bahwa itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang tokoh yang ketiga kita sampaikan adalah Griyarkara. Jadi beliau itu mengatakan Pancasila itu adalah inheren dengan eksistensi manusia. Artinya bahwa manusia, artinya bahasa Indonesia ya, itu tidak bisa dipisahkan dengan Pancasila. Karena dia inheren. Dia tidak bisa diceraikan. Ia adalah berhubungan erat. Melekat, kuat. Beliau mengatakan gini, manusia itu tidak hanya mengaku, melainkan dalam pengakuan itu selalu memuat engkau. Manusia mengaku sekaligus mengkita. Aku, kau menjadi kita. Artinya ketika kita mengatakan aku, maka aku juga itu di situ ada Pancasila. Ketika kita mengatakan Pancasila, maka di situ juga kita ada kita di situ, ada aku di situ. Makanya kita mengatakan aku Pancasila, artinya iya aku dan Pancasila itu ada. Jiwa aku ada jiwa Pancasila. Pancasila itu juga ada dalam aku. Aku pun ada dalam Pancasila. Makanya ketika kita mengatakan aku Pancasila, artinya aku dan Pancasila itu inherent, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diceraikan. Kita adalah satu hubungannya sangat erat, melekat kuat, tidak bisa dipisahkan. Jadi orang Indonesia itu adalah Pancasila, tidak bisa dipisahkan. Baiklah adik-adik, kita ke topik yang terakhir, yakni Pancasila sebagai filsafat dan pandangan hidup. Seperti pernah dinyatakan oleh Bung Karno bahwa Pancasila itu
tidak diciptakan dan juga tidak dirumuskan baru oleh pendiri bangsa. Jadi dia bukan ciptaan pendiri bangsa kita, tetapi dia itu sudah ada dalam bangsa ini jauh sebelum bangsa ini merdeka. Sebelum masa Hindu pun, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dalam kehidupan masyarakat Nusantara ini, ya. Jadi kita sudah pernah bahas bahwa Pancasila adalah kristalisasi nilai bangsa. Jadi para pendiri ini hanya membantu merumuskan dan mengeksplisitkan nilai-nilai maupun pandangan-pandangan Pancasila itu. Nah, oleh karena itu, meskipun negara Indonesia ini baru resmi atau merdeka tahun 1945 dan Pancasila juga diproklamasikan tahun 1945, tapi Pancasila itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena Pancasila itu adalah endapan jiwa bangsa. Itu sudah lama bertahan, sudah lama ada, beratus-ratus tahun sebelum Indonesia merdeka. Sudah ada dalam jiwa sanubari masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara sebelum bernama bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu mestinya berhimpit dan berkaitan dengan sistem pandangan bangsa Indonesia. Yakni sebuah filsafat bangsa yang berkaitan dengan cara memandang kenyataan dan kebenaran. Demikianlah Pancasila sebagai filsafat dan pandangan hidup. Baiklah adik-adik mahasiswa, demikian penjelasan singkat dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah. Kesalahan kehilafan itu karena semata kekurangan kami. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.